Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul pengurangan kadar kafein pada biji kopi. Next, next. Untuk anggota kelompok kami yaitu pertama David Julianasari dengan NPM 01929, kedua Dwiki Ari Rahmadi dengan NPM 01914, ketiga Haris Wajar Kurniawan dengan NPM 01931, keempat Ivan Maulana Alfandi dengan NPM 01937, kelima Adinda Jamilatul Lestari dengan NPM 01936, dan terakhir Wahyu Wibison Nur Aminullah dengan NPM 01932. Next. Untuk pertama yaitu pendahuluan. Indonesia adalah salah satu negara penghasil kopi terbesar di dunia, menempati posisi ketiga berdasarkan data Departemen Pertanian Amerika Serikat tahun 2020. Kopi yang digemari masyarakat Indonesia hingga mancanegara mengandung kafein yang bermanfaat merelaksasi saraf dan otot. Namun konsumsi berlebihan dapat menyebabkan dampak negatif seperti peningkatan asam lambung, halusinasi, mual, dan diare. Batas konsumsi kafein harian yang diperbolehkan yaitu 0,15 gram untuk makanan dan 0,05 gram untuk minuman. Dekafeinisasi dilakukan untuk mengurangi kadar kafein dan meningkatkan kualitas kopi. Metode ini biasanya menggunakan pelarut air atau bahan kimia yang dapat memengaruhi rasa kopi dan meninggalkan residu. Penelitian terkait dekafein melibatkan berbagai metode untuk menilai kadar kafein, aroma, rasa, tekstur, dan warna kopi. Misalnya penelitian Haryadi dan Tri menggunakan metode fermentasi bakteri asam laktat dari limbah kubis. Next. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya David Julianasari. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, selanjutnya saya David Juliana Sari akan melanjutkan pemaparan materi berikut terkait metode yang digunakan untuk review jurnal dari beberapa referensi jurnal nasional dan internasional dengan tema yang sama yaitu dekafeinasi biji kopi. Beberapa referensi akan kami kelompokkan dengan jenis kombinasi bahan maupun kombinasi lainnya yang akan disimpulkan menjadi hasil terbaik dan untuk menambahkan potensi kombinasi baru dalam industri minuman terkait dekafeinasi biji kopi. Untuk hasil dan pembahasan berikut terkait tabel uji organoleptik dari beberapa bahan yang digunakan untuk mendekafeinasi biji kopi. Jadi, dekafeinasi biji kopi memerlukan berbagai bahan dan metode seperti ekstraksi, fermentasi, superkritikal CO2 untuk menurunkan kadar kafein. Uji organoleptik, penurunan kadar kafein dan analisis instrumen dilakukan untuk mengevaluasi hasilnya seperti apa. Berdasarkan penelitian terdahulu, bahan-bahan seperti kulit buah pepaya, daun pepaya, albedo semangka, dan bahan kimia lainnya memberikan pengaruh pada warna, aroma, dan rasa kopi, di mana warna kopi bervariasi dari yang gelap hingga yang cerah, tergantung bahan dan bagaimana proses dekafeinasi yang dilakukan. Penelitian dari review jurnal ini menunjukkan beberapa penurunan kadar kafein terbesar sebesar 1,79% dengan metode ekstraksi dan pengeringan menggunakan arang tempurung kelapa dan bahan lainnya yang dilakukan oleh Saloko dan kawan-kawan pada tahun 2020. Kemudian ada penelitian lain yang mencatat hasil terbaik sebesar 1,70% dengan metode perebusan, pengeringan, dan fermentasi yang dilakukan oleh Afriliana dan kawan-kawan pada tahun 2019, di mana secara keseluruhan metode ekstraksi dan fermentasi sering memberikan hasil yang optimal dalam menurunkan kadar kafein kopi jika dibandingkan menggunakan metode yang lainnya. Seperti ada beberapa yang dilakukan oleh Rosalinda pada tahun 2021, di mana bahannya menggunakan cari kopi warna merah dengan kulit buah pepaya akan menghasilkan dekafeinasi kopi, kopi yang sudah
diproses menghasilkan warna hitam pekat dan memiliki aroma yang sangat kuat serta rasa yang tidak begitu pahit dan sedikit manis. Kemudian dilakukan oleh Haryadi dan kawan-kawan pada tahun 2023 dengan biji kopi hijau robusta serta daun pepaya menimbulkan rasa yang tidak pahit dan sedikit asam. Untuk Aulia DKK tahun 2023 menggunakan biji kopi hijau robusta, albedo semangka, dan sukrosa memiliki rasa seperti gula merah, sedikit cenderung lebih manis. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Winarsi tahun 2024 menggunakan biji kopi hijau robusta dengan diklorometana etil asetat air menghasilkan warna yang cerah. Untuk Afriliana DKK menggunakan biji kopi robusta dan etil asetat menghasilkan warna yang gelap, bau yang ringan, serta sedikit pahit. Kemudian Saloko dan kawan-kawan 2020 menggunakan biji kopi robusta dan cangkang kelapa serta zeolit menghasilkan warna yang gelap, aroma yang sangat kuat, dan rasa yang sangat pahit. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Sulaiman tahun 2023 menggunakan kopi Arabica Gayo, kalsium karbonat, serta kloroform, aquades, dan kafein alami menghasilkan warna yang lebih cerah. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Sofinita dan kawan-kawan 2024 menggunakan biji kopi dan bromelain nanas menghasilkan organoleptik, yaitu warna yang cenderung lebih gelap. Untuk tabel yang kedua berikut menunjukkan berbagai metode dan bahan yang digunakan untuk dekafeinasi biji kopi yang akan dilanjutkan oleh rekan saya Wahyu Wibisono. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya Mbak Davi Juliana. Mohon izin untuk melanjutkan, yaitu pada subbab hasil dan pembahasan. Tabel 2 menunjukkan berbagai metode dan bahan yang digunakan untuk dekafeinasi biji kopi. Penelitian dengan bahan biji kopi robusta hijau, metanol, karbon aktif, dan reagen lainnya menghasilkan penurunan kadar kafein sebesar 0,30%. Penurunan terbaik lainnya adalah sebesar 2,18% menggunakan ekstraksi dengan pelarut, lalu 31,96% menggunakan metode ekstraksi air ultrasonik. Metode lain seperti autoclave, Swiss water process, roasting, dan ekstraksi dengan jahe putih menunjukkan hasil yang signifikan. Penurunan kadar kafein terbesar adalah 25,86% dengan campuran biji kopi robusta hijau dan jahe putih menggunakan metode ekstraksi, pemanggangan, dan kristalisasi yang dilakukan oleh peneliti Sukoco dan kawan-kawan pada tahun 2021. Setelah keseluruhan, metode ekstraksi dan kombinasi bahan pelarut memberikan hasil terbaik dalam penurunan kadar kafein. Next. Pada tabel yang ditampilkan, menggunakan biji kopi robusta, isopropanol, air, CuSO4, dan bahan lainnya dengan metode pemisahan, perebusan, pengeringan, dan ekstraksi menghasilkan penurunan sekitar 1,7%. Next. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami, Mas Dwiki Ari Rahmadi. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih Mas Wahyu Wibisono. Saya akan melanjutkan subbab yaitu hasil dan pembahasan. Pada layar tertampil tabel 2, di mana bahan biji kopi robusta hijau, metanol, reagen, DPPH, karbon aktif, standar asam galat, reagen Volin Sisoteru, CaCO3, standar kafein, NaNO2, AlCl3, NaOH, asetonitril, asam format, standar kafein. Menghasilkan penurunan kadar kafein sebesar 0,35%. Selanjutnya, yaitu hanya menggunakan biji kopi dengan metode pengeringan, penggilingan, lalu ekstraksi.
menghasilkan penurunan kadar kafein sebesar 0,02%. Selanjutnya yaitu biji kopi Arabica hijau dengan metode ekstraksi pelarut, di mana menghasilkan penurunan kadar kafein sebesar 2,18%. Yang selanjutnya yaitu biji kopi Arabica dengan metode superkritikal CO2 plus manggang dan ekstraksi, menghasilkan penurunan kadar kafein sebesar 0,86%. Kemudian ada kopi Arabica Gayo, kalsium karbonat, kloroform, aquades, dan kafein. Menghasilkan penurunan kadar kafein sebesar 0,11%. Next, Mas. Baik, sebelumnya, Mbak. Oke, baik. Selanjutnya yaitu Oke, baik. Selanjutnya yaitu dengan bahan biji kopi robusta hijau, metanol, reagen, DPP. Oh, maaf. Untuk selanjutnya yaitu biji kopi robusta hijau dan tape putih kasar. Dengan metode pemanggangan, ekstraksi jahe dan kristalisasi, menghasilkan penurunan kadar kafein sebesar 25,86. Selanjutnya, Mbak. Kemudian kita lanjut ke subbab analisa secara instrumen. Ada 3 yang dianalisa, yaitu spektrofotometri, di mana suatu metode analisa yang memiliki prinsip kerja penyerapan sinar berintensitas berbanding lurus dengan besarnya konsentrasi zat yang menyerap sinar untuk menentukan konsentrasi larutan melalui intensitas serapan pada panjang gelombang tertentu. Pada analisa ini didapatkan hasil dekafeinasi kopi tertinggi, yaitu pada penelitian Sales 2020 dengan kadar kafein sebelum analisa pada biji kopi robusta sebesar 3,10%. Kemudian mengalami penurunan sebesar 2,93% dan kadar kafein menjadi 0,7%. Selanjutnya untuk kadar kafein terendah didapat pada penelitian Sulaiman yang mengalami penurunan sebanyak 0,11%. Kemudian ada yang selanjutnya yaitu HPLC atau High Performance Liquid Chromatography, analisa secara kualitatif, kuantitatif, isolasi, dan pemurnian dengan prinsip kerja absorpsi, di mana analit bergerak melalui celah berpori dengan tujuan memisahkan molekul untuk mengidentifikasi jumlah senyawa yang terdapat dalam analit. Pada penelitian Mutadiridi tahun 2021 didapatkan hasil analisa pada penurunan kadar kafein sebesar 2,18%. Sedangkan pada penelitian Kuncoro 2018 didapatkan kadar penurunan sebesar 0,858%. Terus selanjutnya analisa UPLC atau Ultra Performance Liquid Chromatography, di mana metode analisa ini beroperasi pada tekanan yang tinggi dan menggunakan partikel kecil yaitu kurang dari 2,5 UM yang berguna untuk memisahkan komponen, mengurangi waktu analisa dan mempunyai sensitivitas tinggi untuk analisis komponen konsentrasi rendah. Pada penelitian Winarsi 2024 didapatkan hasil analisa dekafeinasi kopi dengan kadar awal kopi sebelum proses yaitu 2,20%. Dan setelah proses dekafeinasi kopi menjadi 0,87%. Oke, next, Mbak. Untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Adinda. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan terkait penurunan kadar kafein terbaik pada biji kopi. Pada suatu proses dekafeinasi, penurunan kadar kafein sangat penting diperhatikan karena
dekafeinasi bisa dikatakan bagus apabila kopi yang memiliki kadar awal tinggi akan mengalami penurunan atau kadar akhir yang lebih rendah, kadar akhir kafeinnya yang lebih rendah. Hal ini yang juga berhubungan dengan bahan dan metode yang digunakan agar dapat menghasilkan penurunan kadar kafein yang bagus. Nah, dapat dilihat pada gambar 1 menunjukkan penurunan kadar kafein setiap bahan yang digunakan pada proses dekafeinasi. Hasil diperoleh yaitu ada 31,96% dengan bahan yang digunakan yaitu biji kopi Robusta hijau. Beberapa bahan mengalami penurunan kadar kafein yang tidak signifikan. Nah, hal ini terjadi karena bahan dan proses yang digunakan masing-masing pada percobaan atau penelitian. Pada bahan karena metode proses ini sangat efisien untuk menghilangkan kadar kafein dan menjaga kualitas produk agar tetap berkualitas. Next. Kemudian untuk prospek proses dekafeinasi pada biji kopi akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Ivan Maulana. Waktu dan tempat, silakan. Baik, terima kasih Mbak Dinda. Adapun prospek pada proses dekafeinasi pada biji kopi yaitu berkontribusi dalam pengembangan penelitian terkait proses dekafeinasi menggunakan metode ekstraksi karena didapatkan hasil pengurangan kadar kafein tertinggi sebesar 31,96% dan suhu 80 derajat Celcius dengan lama proses dekafeinasi 14 jam. Proses ini dilakukan dengan cara perebusan mengurangi gangguan tidur, kemudian mengurangi kecemasan, menurunkan risiko sakit kepala, menghindari tekanan darah tinggi, dan masalah lambung. Penurunan kadar kafein pada kopi juga sangat berguna untuk kesehatan, terutama untuk penggemar kopi. Adapun dari beberapa penelitian dekafeinasi kopi yang telah ditinjau, metode fermentasi lebih sering diaplikasikan karena menggunakan bahan yang alami dan alat yang mudah untuk didapatkan dengan hasil yang sesuai dengan standar dekafeinasi kopi. Sedangkan metode ekstraksi memiliki hasil penurunan kadar kafein lebih tinggi sebesar 31,96% dari metode lainnya karena melibatkan teknologi yang lebih kompleks. Adapun pada proses sangrai juga mempengaruhi kadar kafein karena sebagian kecil kafein akan menguap dan terbentuk komponen aldehid, furfural, keton, alkohol, ester, asam format, dan asam asetat yang memiliki sifat mudah menguap. Sehingga semakin tinggi suhu, sangrai yang diberikan pada kafein akan semakin mudah menguap dan membuat kadar kafeinnya juga menurun. Saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih.